Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok terkait tugas matkul PIKP yang berjudul Illegal Fishing menggunakan bom di Sulawesi Selatan. Yang berdasarkan saya sendiri dan Budi Santoso. Kemudian ada Muhammad Dimas Syukri. Berikutnya ada Desi Ramadhani dan terakhir adalah ada Raul. Materi yang kami sajikan pada presentasi ini adalah pertama, potensi perikanan di Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Indonesia merupakan negara maritim, negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan di mana luasnya daratannya lebih kecil daripada luas lautannya. Bahkan Indonesia termasuk negara dengan laut terluas di dunia. Indonesia juga memiliki potensi sangat besar dalam bidang kelautan, terutama di sektor perikanan laut dan produk perikanan. Potensi perikanan di Indonesia menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia. Salah satu provinsi yang mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah adalah Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki perairan laut dengan panjang pantai sekitar 2.500 km dengan potensi sumber daya perikanan yang tangkap yang besar dengan potensi berbagai jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Potensi perikanan Sulawesi Selatan untuk daerah penangkapan atau tangkap 12 mil dari pantai sebesar 10,2 juta per ton per tahun. Untuk 9,3 ton per tahun adalah perikanan tangkap laut dan 0,9 juta ton per tahun adalah perikanan tangkap darat. Sedangkan untuk perikanan budidayanya 56,8 juta ton per tahun. Hal tersebut menjadi faktor kenapa mayoritas masyarakat di Sulawesi Selatan berprofesi sebagai nelayan. Hasil laut dari Sulawesi Selatan banyak dikirim berbagai daerah di Indonesia sekaligus menyuplai kebutuhan Indonesia nasional dan dikirim ke luar negeri. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas dari slide yang keempat dan kelima tentang alat penangkapan perikanan yang ramah lingkungan. Alat penangkapan akan digunakan untuk membantu aktivitas nelayan zat maut dan agar lingkungan supaya wilayah perairan serta habitat tetap terjaga. Dirangkum dari sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dengan mengacu pada Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO, dan berikut jenisnya. Yang pertama ialah jaring insang atau gillnet entangling nets. Jaring insang digunakan untuk menangkap ikan dengan cara menghadang gerombolan ikan. Ikan-ikan yang tertangkap pada jaring umumnya karena terjerat di bagian belakang penutup insang atau jerat mata jaring. Yang kedua yaitu pancing atau hook and line. Alat penangkapan ikan ini digunakan untuk memancing ikan target sehingga terkait mata pancing yang dirangkai tali menggunakan atau tanpa umpan. Alat penangkapan ini yang termasuk dalam klarifikasi ini yaitu rawai atau longline dan pancing itu sendiri. Terus yang ketiga, perangkap atau traps. Perangkap bisa dipasang secara portable, dapat dipindahkan selama jangka waktu tertentu. Biasanya perangkap ini digunakan di pesisir pantai untuk menangkap ikan demersal dan kerang. Keempat, itu dead case. Penggaruk atau dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu. Alat tangkap ini biasa digunakan di perairan dangkal yang tidak jauh dari pesisir atau penggaruk biasanya menyasar kerang. Dan yang kelima yaitu jaring lingkar atau surrounding nets. Pengoperasian jaring lingkar dengan cara menghadang arah renang ikan. Alat ini ditunjukkan sebagai penangkap ikan pelagis yang bergerombol di permukaan. Ikan pelagis adalah ikan yang hidup di permukaan dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Jadi jaring lingkar itu bisa sampai jauh dalam 200 meter. Yang keenam, jaring angkat atau
live nets. Alat penangkapan ikan ini dioperasikan dengan menurunkan dan mengangkat secara vertikal. Jaring ini menyasar ikan jenis pelagis dan cumi-cumi, sama dengan jaring lingkar tadi. Jenis yang terakhir yaitu yang ketujuh, alat penjepit dan melukai atau grappling and wounding. Pengoperasian alat ini dengan cara mencengkram atau menjepit, melukai dan atau membunuh sasaran tangkap. Contoh dari alat penangkapan ini antara lain yaitu tombak dan adung. Umumnya alat ini digunakan di pesisir pantai untuk menangkap ikan pelagis maupun demersal. Namun alat ini juga digunakan di tengah laut, umumnya untuk menangkap mamalia besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan PowerPoint slide 6, 7, dan 8. Di slide 6 itu ada alat perangkap penangkapan perikanan yang tidak ramah lingkungan. Yang pertama itu menangkap ikan menggunakan bom. Yang kedua menggunakan potasium cyanida. Potasium cyanida itu menangkap ikan menggunakan racun. Yang ketiga itu menggunakan setrum. Kemudian di slide selanjutnya itu ada menggunakan pukat harimau. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Kemudian yang kelima ada cantrang. Penangkapan menggunakan cantrang ini merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Terus dan yang terakhir itu ada perangkap ikan peloncat. Kemudian di slide nomor 8 ini ada dampak buruk penangkapan ikan dengan bom. Yang pertama itu ada banyak ikan yang mati sia-sia. Kemudian yang kedua merusak terumbu karang. Yang ketiga jumlah ikan berkurang drastis. Yang keempat kehilangan penghasilan. Yang kelima merusak ekosistem. Yang keenam membunuh ikan-ikan kecil dan tidak memberikannya kesempatan untuk reproduksi. Dan yang terakhir nomor 7 itu tidak mendukung sistem perikanan berkelanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan bom saat penangkapan ikan diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tepatnya pada Pasal 84 Ayat 1. Selain penggunaan bom, pada pasal dan ayat tersebut juga melarang alat-alat yang nantinya dapat merusak ekosistem perairan tersebut, seperti bahan kimia misalnya. Kasus penggunaan bom ini pernah terjadi pada tahun 2020 bulan Juni. Dilakukan oleh 7 orang pelaku di perairan Sulawesi Selatan. Pelaku tersebut dijerat Pasal 84 Ayat 1 UU Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda sebesar 1,2 miliar. Terima kasih, sekian penyampaian dari kami kelompok 8. Jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang, saya sebagai perwakilan mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.